Suryani menjadi kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menyebut tingginya biaya politik menjadi penyebab para kepala daerah melakukan korupsi. Tidak ada penyebab tunggal, tetapi menurut saya faktor paling dominan adalah high cost politik, tingginya biaya politik. Seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan modal sangat besar untuk level bupati wali kota, bahkan hingga puluhan miliar. Sedangkan penghasilan resminya tentu jauh dari itu. Dari mana mereka harus mengembalikan modal politik yang sangat tinggi itu? Ya dengan segala cara, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Sekadar menekan biaya politik mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan itu sangat penting. Selama ini pengawasan tidak berjalan, termasuk pengawasan oleh DPRD itu tidak berjalan. Nah, oleh karena itu butuh perbaikan dari sisi pengawasan. Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pengusutan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis menjalar ke daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan adanya pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Jawa Tengah. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono mengungkapkan saat ini jajarannya tengah menindaklanjuti pengusutan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Kejaksaan Negeri di berbagai daerah di Jateng sedang mendata dan menghimpun keterangan setiap unit SPPG, termasuk milik Polri. Arfan mengakui bahwa pendataan dan penghimpunan keterangan terhadap seluruh SPPG di Jateng berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di BGN. Namun Arfan membantah pendataan SPPG, termasuk SPPG Polri di Jateng, terkait dengan serangkaian penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipidkor, Polri dan di Treskrimum Polda Metro Jaya di Jakarta yang turut menyeret nama Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Dan sebenarnya seluruh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan SPPG di daerah. Kemudian kami dari Kejati meneruskan perintah itu kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan on the spot. Jadi anggota kami di Kejaksaan Negeri melakukan on the spot, melakukan pengumpulan data dan keterangan sekitar pelaksanaan SPPG, kendala dan apa yang sudah terjadi. Jadi ya pengumpulan data dan keterangan lah. Bukan tidak benar, kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Di tengah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beredar pesan berisi arahan internal bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam Polda Jawa Tengah yang meminta anggota Polri tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa pendampingan resmi. Dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan jajarannya hubungannya harmonis, baik, koordinasi kita berjalan lancar, dan surat atau bukan surat ya, WA yang diberikan oleh Subdit Paminal Polda Jawa Tengah kepada jajaran itu sifatnya imbauan. Ini merupakan salah satu bentuk tertib administrasi dan kemudian prosedur dalam pemeriksaan atau pendampingan terhadap anggota personel Polri. Pada prinsipnya semua normatif berjalan dan hal ini merupakan salah bentuk pengawasan daripada Polda Jawa Tengah terhadap jajaran. Pendataan ini merupakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 7 tersangka yang berasal dari unsur Badan Gizi Nasional, pihak swasta hingga aparat penegak hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kepala Daerah TNI dan Polri untuk memeriksa dapur-dapur MBG dan melaporkan ke Kepala BGN dan Presiden. Siapapun boleh melapor melalui media sosial jika ditemukan penyimpangan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ.
Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini es. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Bupati Sukoharjo Ety Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Jumat. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, dan sebelumnya KPK mengamankan 9 orang dalam OTT tersebut. Ya, inilah iring-iringan 6 kendaraan yang membawa pihak-pihak yang diamankan dalam OTT KPK, termasuk Bupati Sukoharjo Ety Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.37 waktu Indonesia Barat. Ia nampak mengenakan masker hitam serta kemeja putih yang dipadukan dengan luaran hitam saat turun dari kendaraan yang membawanya ke kantor KPK. Ety terlihat tertunduk lesu dan mengabaikan pertanyaan dari awak media yang telah menunggu. Setelah turun dari kendaraan, ia juga nampak berjalan sempoyongan dan melangkah perlahan saat menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan. Ya, dalam OTT di Solo Raya, KPK mengamankan 9 orang, diantaranya Bupati Sukoharjo, 6 ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta 2 pihak swasta. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada. Ya, pemirsa, Bupati Sukoharjo Ety Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ety diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Sedikit, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Ety Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Ety pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Gimana, Bu? Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Ety, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Ety dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Ety diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Ety Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Ety terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Ety berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Saptopurnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian